Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما. ويدع الإنسان بالشر دعاءه
ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير وكان الإنسان عجولا ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير وكان الإنسان عجولا صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muhammad Yakin Markas Kawastu dan Sejauh Beranak. Mudah-mudahan bahwa saya Sejauh Beranak tadi biasa menjelaskan berkenaan lucunya rahmat Allah SWT. Jadi mudah-mudahan biasa dan pelajaran akan dianu maskenanan diberi orang anu amin Allah ya Allah. Dilanjutkan karena acara selanjutnya yaitu sambutan di atas kami beberapa 2 DKM anu badai ke negara ku sertana menguruskan tindakan SPD matana di Sumatera. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji senang syukur kurang dipanggil Allah Maha Gofur Supangarsana kurang biasa Nabiu Menteri Darul Falah. Rahmat dan salam kurang dipanggil dan diberi bulan orang Nabi Agung Nabi Muhammad Salam kepada sahabatnya, para pelaksana, seluruh kerabat umat manusia. Mudah-mudahan di zaman akhir kurang yang sabar dengan amin ya rabbal alamin. Bapak Pembina Yayasan Darul Falah untuk yang terhormat, Bapak Ketua Pimpinan Pondok Pesantren Darul Falah untuk yang terhormat, para tokoh ahli ulama muhadir mustamil yang terhormat, para ketua unit Yayasan Darul Falah mustamil yang terhormat, para jemaah Darul Falah mustamil yang terhormat, Sekitar Bapak Santri, para santri muhadir bersama dengan terhormat. Alhamdulillah, Rasulullah, berehna di Nawawiya, kurang biasa ngariuk, sasarangan di Nuranaga memperingati bulan Muharram. Begituna kegiatan ia memberikan kegiatan selaku umat Islam. Kurang sami-sami memperingatinya. Di dulu acara peringatan dia di Masjid Darul Falah, saya yakin beberapa kegiatan di antawisna parangkos dilaksanakan seleksi adan. Insya Allah kepada diberikan istana ribut kanggo anu kalau seleksi adan. Selanjutnya Priyogi duniakeun di DKM Darul Falah atau Yayasan Darul Falah diayakeun tabungan kurban. Insya Allah tabungan kurban ieu biasa dicanda atau biasa dilebetan biasa para jemaah ngiring karena tabungan kurban yang diberi ke para pengabdi Yayasan Darul Falah. Maka biasa lebat karena kelompok tabungan kurban. Bukti persyaratannya kanggo kirim kegiatan dia
tabungan kurban. Dan hiji paminten fotokopi keluarga, kemudian sareng KTP. Dugi tata tertibna nyata nu kahiji jemaah atanapi pengabdi Darul Falah. Anu kadua niat untuk melaksanakan kurban. Anu kakieu membayar biaya kawitan nyata Rp10.000. Uang yang disimpan tidak bisa diambil dengan alasan apapun. Upamina baik ieu peryogi keur ondangan erek dicandak tabungan kurban dia tetiasa. Salajengna bilih dina nabungna aya langkungna dina perkawis harga hewan kurban, maka atas kelebihannya akan dikembalikan. Atau sawina bilih aya kakirangan, maka para penabung biasa nambihan. Ante cenah ge panginten dilebetkeun ka kanggo tahun payun. Salajengna aya bilih aya nu tiasan kirang lancar atau kirang terang, biasa menghubungi sekretaris DKM Darul Falah. Ka Bapak Ustadz Ahmad. Atau kanggo rincianana manawi para jemaah atanapi pengabdi Darul Falah kanggo atos biasa kanggo pamugat atanapi ka Pak Ustadz Firman atanapi ka Bunda. Kanggo nyimpen apesna administrasi persyaratan panginten tetap berlaku. Salajengna ka para wargi sadayana pribados ngahaturkeun rebu nuhun ka para wargi sadayana anu tos sedekah tuangeun leuteun sareng sedekah kanggo masihan riweuh kanggo seleksi adan. Hatur nuhun kana kasayan para jemaah. Mudah-mudahan kasayan para jemaah di Sakti Allah Subhanahu wa taala sareng pagihan ganjaran umang lipat-lipat. Atuh salajengna ayo urang sasarangan majukeun Yayasan Darul Falah khususna DKM Darul Falah usaha deui dibanjukeunana DKM Darul Falah sanes selain ku jemaah Darul Falah. Begituna daripada kumajak kasadaya jemaah Darul Falah urang sasarangan ngamajukeun Masjid Darul Falah. Rupina sakitu nu berbadas demikian di akhirat wabil taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku juga bertanya kepada Pak Anton yang sambutan anak. Mudah-mudahan mungkin ada yang para contribution ada yang manfaat kalau saya amin. Dilanjutkan karena cara perhitungan nyata mungkin tabungan kurban, penyerahan buku tabungan kurban ke anggota secara simbolis. Kami anu manfaatkan nyata secara langsung atau platform DKM. Terus anu nantinya nyata ibu kerja pokok rumah jadi waktu pimpinan Asri Rahayu sekarang ibu kerja Siti Nur Ainya waktu pimpinan OBN dan Falah. Bagi itu memanfaatkan sering nantinya di semangatkan kami ini ke tempat di saya juga.
tabungan cerdas penyerangan buku tabungan parantos di hubungan tenaga dua dan lanjut publik dan acara sebelumnya nyata pemaparan standar azan di masjid dari Malang kalau pada kanagakan puluh terus ke sana Bapak Kiai Haji jadi Rohidi tadi mantena pamekasan dan masjid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bismillah, alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala amma ba'du. Pemirsa Bapak Pembina Yayasan Darul Falah Permata Singkuring, para pengurus Yayasan Darul Falah Permata Singkuring, Bapak Ketua DKM Darul Falah, Pak dengan pengurus DKM Darul Falah Permata Singkuring Hormat, Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah Masjid Darul Falah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, santriwan, santriwati, hadirin wal hadirat rahimakumullah. Alhamdulillah beliau dan biasa sesanan ngayung minaraga tasyakur tapi 10 Muharram. Mudah-mudahan kurang sadaya waktu saina piluhan kurahmat sareng kaberkahan ya Allah Subhanahu wa taala. Singkuring dina waktu ieu apa pancenan ngejelaskeun standar adan khususna anu dilaksanakeun di Masjid Darul Falah. Adan mangrupikeun panggilan kangge ngalaksanakeun salat. Hukum adzan aya anu ngajelaskeun yen adzan teh hukumna sunnah muakkad. Aya di pendapat anu ngajelaskeun yen adzan hukumna fardu kifayah. Intina adzan teh ngundang ka umat Islam kangge ngalaksanakeun salat anu 5 waktos. Dina pelaksanaan adzan ieu periogi diperhatoskeun anu kahiji syarat-syarat jalmi anu ngalaksanakeun adzan. Anu kahiji kedah jalmi Islam. Jadi anu adzan non muslim dekaji. Jadi kedah anu yang Islam. Diutamikeun jalmi anu parantos mumayyiz, parantos idang, parantos terang, mana anu leres, mana anu awan gitu. Diutamikeun deui anu tos tarik. Sok sanes henteu jadi syarat saresna. Teras anu kaduana kedah ikhlas ngalaksanakeun adzan. Anu katiluna terang kana waktos salat. Jadi ulah dibikeun ka urang adzan sadacan lebet waktos salat. Jadi kedah terang heula. Ayeuna salat zuhur jam sabaraha? Aya tandana di urang alhamdulillah nya ngagel jam gitu. Alarm. Lagi ulah dugi ka urang adzan sementara dacan waktu salat. Oke, khawatir ku ayana adzan di masjid terus anu nuju ngantosan waktu salat mireng adzan langsung wae salat padahal mah dacan waktosna. Biasana anu osok katipu teh lamun adzan fajar. Aya di sababaraha tempatna adzan teh 2 kali adzan subuh teh. Ending simkuring waktu di Bandung pelatihan harita ngayakeun acara pelatihan tapi di alam terbuka di tenda. Ujug-ujug kapireng suara adzan. Simkuring cari sim langsung ka cai langsung salat subuh.
Da poek teh di tenda teh ningali jam teh nama subuh meureun. Ai batur ngaloler kene gitu. Ada tos adan salat. Ai tos beres salat tos beres. Bet adan deui sing bener teh bet adan deui. Ai tadinya salat. Gitu adan naon. Aku bodoh. Jadi ayat adan subuh 2 kali. Ngomong upami waktu bulan Ramadan datang lebat maghrib terus adan biasa barabe ngabatalkeun anu puasa kena. Kita terang kana waktu. Terus anu salajengna adab adan adabna anu kahiji anu adan teh diusahakeun tos dina kaayaan suci. Tos dulu kadang-kadang aya anu adan teh ngaliwat tadi ngaliwat sampai anu adan manehna can siap masih dikolor kene make kaos adan Allahu Akbar geus adan selok koloyong manehna maka mana gitu nya cul pas komat teh aya adan tawa barudak adan geus adan can guru geus adan ka cai jadi usahakan anu adan teh tos dina kaayaan suci ya adabna. Terus anu salajengna mayun ka kiblat. Ulah adan bari ka mana kitu nya ngariupna teh ka mana-mana wae menghadap kiblat. Terus anu katiluna bari ngadat. Ulah bongkena teh aya batur bari kieu Allahu Akbar. Ade nawar atur baru ningalikeun bari kieu bari sih ande. Sok sanes aya batur anggar kedah adabna diambil. Mangke hakikatna eta teh panggilan Allah Subhanahu wa taala ka umat Islam kangge ngalaksanakeun ibadah salat. Jadi kedah mangke adab. Terus anu salajengna diusahakeun adzan teh kadang nyaring suarana, nyaring kahartosna teh ulah kekereyeman, ulah karejeng digadu teu kriyem. Kekereyeman ketubuh. Suarana kadang lantang. Terus lamun saya suarana komo itu lagu saya. Laguna tenanawan ulah anu ngayai panjang teu pararugu tapi singkat padat. Sabab nya adan ulah panjang teuing. Malam lalu adan ka setengah jam atau di 10 menit. Sedangkan anu sanes tos ngantosan bade salat sunah qobliyah. Saetu adan wae daya kesempatan kangge salat sunah qobliyah. Jadi lantang sorana lantang tapi ulah dipaksakeun deui, ulah bongkeun kudu lantang. Akhirna sorana ditinggikeun ngajelengik kitu sampai ka ti beberge anu ngirangkeunana mending nyengir-nyengir da power gitu. Jadi anu biasa wae lantang, ulah-ulah dari mantai, ulah tinggi teuing, sedang-sedang wae. Jadi standarna ulah panjang teuing, terus ulah keteriman, ulah tinggi teuing, biasa wae. Biasana kieu. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sakit tidak cekap. Lakunan sederhana. Tapi mantap, ulah anu nurutan tapi can mantap. Nurutan dina radio, nurutan dina
anu biasa we. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Itu gitu aja sekak. Terus di Darul Falah biasanya sadat-sadatan mau sholawat. Allahumma sholli ala sayyidina Maulana Muhammad. Biasa wae lah, pondok wae sholawat. Sok sanos salah nama henteu maca sholawat oge basa sios langsung ada. Paling ada yang ngangge sholawat satulah panjang teuing. Terus nalika adzan anu ngirengkeun ngawaler adzan ulang ngobrol saur Kanjeng Nabi jalma anu pangkorek-korekna nyaeta jalma anu nalika dikumandangkeun adzan ngobrol teu ngirengkeun teu ngajawab kana panggilan adzan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Hayya 'alas shalah. Olaranana. La haula wala quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Hayya 'alal falah. La haula wala quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Upami dina adzan subuh ditambihan ku as-salatu khairum minan naum. Ada ulah salatu khairum minan naum. Minan naum. As-salatu khairum minan naum. Keng panjang teh minan naum. Kamu di Arab mah cekap pendek. As-salatu khairum minan naum. Pada sakit. Nalika al-muadzin mengucapkan as-salatu khairum minan naum anu nyerangkeun ngajawab kumaha? Shadaqta wa bararta wa ana ala dzalika minas syahidin. Jadi kada kawalan begitu. Nu adzan ya adabna adzan nalika ngucapkeun hayya 'alas shalah maka wajah nengok ka paling atuhu. Hayya 'alas shalah, hayya 'alas shalah. Nalika hayya 'alal falah kakenca. Hayya 'alal falah, hayya 'alal falah. Itunya baru dah kita kaden ada. Ya adabnya. Terus sambil nutupan cepil gitu ya. Maksudnya supaya konsentrasi. Suara mungkin suara orang ayat di panitia jadi kafiran suara orang. Terus saberesna adan disunahkan orang ngadoa doana Allahumma Rabba hadhihi da'wati tammah wassalatil qa'imah sareng saterasna. Saur Kanjeng Nabi sing sahadawi anu mirengkeun adzan ngajawab adzan teras saberesna adzan ngadoa maka eta jalmi bakal kenging syafaat di Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ke di yaumil
iya mah. Jadi ngomong barudak terulang terus adan marolek ngarodol ya. Terus anu salajengna saur Kanjeng Nabi jalmi anu tukang adan engke di akhiratna di leherna bakal panjang. Jadi engke teh nusok adan leherna panjang. Allah senembung panjang ke di surga mangke teh pang indah-indahna. Ciri ieu tukang adan ieu keur di duniana. Aya ciri bakal panjang. Kami kehormatan ya Allah Subhanahu wa taala. Digolongkeun sareng golongan Bilal ahli surga. Terus anu salajengna qomat, nalika qomat usahakeun nya qomat teh keng lami teh, keng panjang teh. Nu biasa we. Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Qad qamatis shalah, qad qamatis shalah. Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah. Telah dilakukan dari komat-matnya. Sebab kita kalau salah nungguan komat panjang teh. Jadi biasa we. Terus nalika komat, terus komat ngadoa. Nalika komat ucapkeun qomatis shalah, maka urang ngadoa aqamahallahu wa adamaha madamatis samawati wal ardh. Ada adan salam qomat. Jadi di Darul Falah anu kahiji terkait sareng adan murang kali santri anu teu acan diseleksi, teu acan training SK kangge adan wayahna ulah adan ngangge speaker. Ya. Anu tiasa adan ngangge speaker anu tos ditunjuk anu tos kenging SK wae. Naon margi upami adan keluar sampai ka damu ka mana-mana teh bisi cenah tidak lupa lah adana jika kitu gitu ya. Komo lamun pas adana salah deui aya adan teh ari anu mimitina kahana kaluar ayyalas shalah ayyalas shalah ayyalas shalah ayyalas falah dibalik eta gitu nya atawa aya nu kieu teh kade ulah sampai ka laknat pondok asyhadu an la ilaha illallah laknat nu panjang asyhadu an la ilaha illallah hayyal falah. Terus naik ke Allahu Akbar, lafaz Allahu Akbar ulah dipisah. Allahu Akbar ulah dipisah. Sulah panjang-panjang teuing. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nasa hayyal shalah, hayyal shalah. Bapak kuraos teuing, patituna Allahu Akbar. Yang sholat jadi akbar gitu. Panjang teuing menghayati lagu. Eta palinten hal-hal anu terkait sareng adan di Darul Falah. Jadi barangkali anu dasan NSK lah adan ini diajar heula. Kayak diseleksi deui. Terus anu kaduana nalika bade adan upami bade diseragamkeun maos shalawat enggak ada ciri khas di Darul Falah misalnya di sana shalawat Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad itu dicekap Allahu Akbar
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan semoga bersama pemakai haji dari haji saja memperolehkan ilmunya kita berkaitan dan ada menjadi masih dari Mario mudah-mudahan biasa aplikasikan sampai ilmunya sekarang ada mana membentuk menjadi haji diberikan yang ada di masih dari Mario. Dan juga dengan acara dengan kita pengumuman dan pengumuman ini pengumuman nanti lomba ajar DKM berupa didakti. Yawit di juara kelima ia total nilainya nyata 250 genap. Nyata dikengingkeun ku saderek Didin Jamaluddin. Kelas kangge juara kaopat. Total nilainya 260 kilo. Nyata jatuh ke saderek Ali Nur Hidayat. Juara tilu. Total nilainya 264. Nyata dikengingkeun ku saderek Muhammad Indra Nur Abdurrahman. Kelas juara keduanya total nilainya nyata 295 dikengingkeun ku saderek Muhyiddin. Kelas menjadi juara kahijina nyata total nilainya 280 hiji. Nyata dikengingkeun ku saderek Muhammad Rifat Fahmi Kuluji. Disemanggakeun ka sadaya peserta majid tadi menentos disebarkan kami-kamina supaya biasa di tempat penonton disediakan kangge pengertian hadiah. Terus kalian menggabungkan hadiah nyata mungkin ke kawan ka Bapak Ustaz Arif Rosidin di Sumatera. Juga tadi kesempatan mina-mina kalau kita kapayun dia pembagian hadiah.
Alhamdulillah pengumuman wajib harus dilaksanakan. Mudah-mudahan hadiahnya bermanfaat sampai juara terus si nambihkan semangat angkatan sebagai ajan juga yang mengaji di masjid Darul Falah. Bila jengkel baik karena acara salah jengkel ya tak acara ini ternyata tausiah yang mau diatur ke sana bagai saat tanggapan ku ke sana Bapak Insinyur Haji Saktiso mungkin mereka kamatana di semangat sebagai contoh doa yang pasti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Para jemaah, para santri, alhamdulillah wa syukurillah malam hari ini kita bisa berkumpul di Masjid Darul Falah ini dalam rangka memperingati hari Asyura 10 Muharram. Alhamdulillah PKM sudah bisa menyelenggarakan kegiatan ini sambil jangan lupa situasi kita masih belum berubah. COVID-19 masih berita hari ini Bogor merah dan mulai sekarang Bogor memperlakukan jam malam, tidak boleh keluar malam. Tetangga kita rumah sakit Kuningan sekarang tutup karena para medisnya kena semua. Di lingkungan kita juga rasanya sudah makin dekat saja. Penyingkiran, Leuwih Gidang kemarin, tempat mertua istri persis blok 3. Artinya kita masih tetap harus berikhtiar waspada. Salah satu hikmah dari memperingati 10 Muharram, biasanya kita kan 1 Muharram Hijriah itu biasanya fokusnya dalam rangka hijrah, penetapan tahun baru Islam. Kalau 10 Muharram rasanya ya lebih enak kita berbicara mengenai hikmah peristiwa-peristiwa yang terjadi dalam riwayat berkaitan dengan 10 Muharram. Ada banyak diriwayatkan 10 Muharram. Karena itu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menganjurkan kita untuk memperbanyak amal ibadah pada 10 Muharram. Puasa, wirid-wirid, zikir, sedekah. Puasa bagi yang puasa kasuhannya kelewatan, ini ikut biasanya. Salah satu hikmah 10 Muharram itu di dalam riwayat ada yang berkaitan dengan Nabi Adam, diampuninya setelah Nabi Adam taubat, dinyatakan diampuni tanggal 10 Muharram. Setelah itu kemudian Nabi Nuh bahteranya mendarat itu pada 10 Muharram. Jadi rupanya Odu ikutan karena di perahu Nabi Nuh itu diriwayatkan semua ikut, hewan, binatang semua ikut. Jadi ini semua ikut ini. Semua. Jadi sudah habis kue 1 Muharram.
kita niatkan ittiba Rasulullah SAW karena Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam termasuk menyayangi kucing. Jadi dalam rangka ittiba kita ikut menyayangi kucing. Alhamdulillah. Tadi sedikit mengenai azan. Jadi yang penting distandarkan, karena bagaimanapun tadi darofah itu mau tidak mau jadi acuan. Kalau bagus pantas, giliran nggak bagus apalagi salah mau darofah lah. Nah itu kan jadi masalahnya. Jadi tadi misalnya apakah mau langsung azan atau salawat? Salawatnya seperti apa? Karena punten misalnya ada muadzin di darofah yang salawat sebelum azannya Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Alinya pakai ain. Ini juga atau pas syahadat haknya itu pakai mat. Ya dua ini hal-hal yang prinsip pokok itu begitu keluar dari Masjid Darul Falah, waduh, mau Darul Falah. Gitu. Ada lagi yang tidak terdengar A-nya. Nah, Syahadu jadi yang coba nanti terutama yang nanti sudah di-SK-kan, diyakinkan lagi. Semua yang penting itu maknanya dan sebagainya. Terus yang berikutnya tadi standar waktunya. Karena ada muadzin kita punten. Kebetulan kan rumah saya dan saya di atas, jadi seluruh masjid benar-benar bisa dijati. Muadzin di Darul Falah itu lamanya bisa 3 kali muadzin di masjid lain. Jadi kalau pas subuh, betul ini pengalaman. Kalau pas subuh kadang-kadang sholat sunat tahajud dan telat belum sempat berdoa keburu azan, kan kita harus berhenti menunggu azan, menjawab azan. Ini sekaligus para santri tadi sudah diingatkan, kalau ada orang sedang berazan, diam, dengarkan dan dijawab. Sedang ngaji saja berhenti dulu, apalagi ngobrol. Saya perhatikan, Masya Allah, ini sampai santri Darul Falah ini. Jadi ngaji saja sebaiknya berhenti dulu, simak azan dan jawab. Apalagi, nah jadi kembali lagi, kalau azannya ini mau berdoa belum lagi tadi sholat sunnah, karena kalau bagi yang dekat rumahnya sholat sunnah itu bagusnya di rumah. Setelah sholat sunnah baru ke masjid gitu. Tapi kalau azannya lama ya itu tadi sudah habis waktunya, keburu-buru. Jadi karena itu sebaiknya tadi terutama yang sudah disesuaikan coba distandarkan, diulang-ulang berapa sih pasnya gitu. Kalau apa namanya yang suaranya bagus bisa berlaku bagus gitu. Tapi kira-kira berapa menit sih, 3 menit atau 5 menit atau kira-kira seperti itulah tambahan. Jadi itu punya standar. Ada lagi di masjid, nggak usah saya sebut masjidnya. Dari mulai sholawat menjelang azan, kemudian azan, selesai azan, muadzin langsung baca doa. Dikeraskan juga pakai loudspeaker. Allahumma rabbana da'watika wa sholatika. Sampai selesai doa langsung qomat. Jadi dari mulai sholawat sampai qomat terus pakai speaker. Lah ini manggil orang sholat atau nah ini. Jadi ini jadi buat ini semua ada terjadi pengalaman. Inilah yang perlu distandarkan itu. Kalau kita kan sudah ada standar dari azan ke qomat, ada waktunya gitu. Kecuali kalau melihat situasi ada acara seperti ini dan jamaah kelihatan sudah kumpul semua karena dari maghrib misalnya ada acara atau malam-malam. Begitulah festival. Tapi intinya azan itu memanggil seperti kayak latihan manggil dong, baru selesai langsung qomat orang gitu. Jadi gitu. Para hadirin yang berbahagia, malam hari ini sekali lagi kita memperingati 10 Muharram. Di kalangan Sunni 10 Muharram itu tadi dianjurkan memperbanyak amal ibadah, puasa, sholat.
ada bacaan diri khusus pada 10 Muharram, misalnya apa? Tapi kalau di kalangan Syiah khusus Muharram itu memperingati wafatnya Sayyidina Husain di Karbala. Ini ada semacam sindiran pertanyaan, kok orang Sunni tidak bersedih, tidak ikut berduka dengan wafatnya Sayyidina Husain? Gimana nih kita menjawabnya? Salah satu jawaban para ulama, tentu siapa yang tidak sedih Sayyidina Husain wafat? Kita semua sedih. Sayyidina Husain wafat sedih, Sayyidina Ali wafat sedih, Sayyidina Kanjeng Nabi Muhammad SAW langsung sedih lagi. Tapi kan kita tidak diajarkan oleh Rasulullah SAW dalam rangka memperingati kesedihan itu harus begini kan gitu. Wafatnya Rasulullah aja yang paling sedih, kita tidak diberikan petunjuk aja harus ada acara begini. Apalagi Sayyidina. Jadi bukan kita tidak sedih, kita ikut bersedih. Nah, terkait dengan situasi, kalau di dalam riwayat kan hampir ada berapa nabi yang dikaitkan dengan 10 Muharram tadi, Nabi Adam, Nabi Nuh, Nabi Yunus, Nabi Nuh ini agak dengan situasi kita sekarang ini dengan COVID-19. Saya pada awal-awal COVID ini mengibaratkan air bah. Masyarakat kita menyikapi berita COVID-19 itu seperti ini, bayangan saya seperti pada saat kaum Nabi Nuh menerima berita dari Nabi Nuh bahwa akan ada air bah. Ayo kita persiapan membuat kapal. Waktu itu masyarakat macam-macam. Bahkan ada keluarga Nabi Nuh, siapa? Putranya sendiri. Ya, putranya sendiri nggak percaya, nggak yakin. Saya lebih baik naik aja ke tempat tinggi. Gitu. Nah, ternyata yang namanya air bah kan terus naik. Nah, kita juga dulu kan gitu, COVID rasanya wah jauh itu mah di Cina sana. Ternyata kan datang juga ke Jakarta, masih di Jakarta, Jabodetabek. Ternyata makin dekat. Nah, ini maknanya bahwa bagaimana kepatuhan, keyakinan itu seringkali dikalahkan oleh akal pikiran, oleh logika pikiran. Karena itu Sayyidina Abu Bakar Siddiq waktu mendapat informasi Rasulullah SAW hijrah, waktu dikasih kabar, wahai Abu Bakar, ini Sayyidina Muhammad katanya begini tadi malam ke Masjidil Aqsa, ke Hijrah gitu. Banyak orang ragu, termasuk yang sudah syahadat, banyak yang ragu. Tapi Abu Bakar Siddiq mengatakan, kalau itu Rasulullah Muhammad SAW yang mengatakan, lebih dari itu pun saya percaya. Dan karena itu kemudian beliau memperoleh kata as-siddiq. Jadi, terkait dengan itu, Bapak Ibu sekalian, saya ingin sedikit, ini kebetulan atau bisa dapat mungkin kebingungan membuat backdrop di latar mungkin udah kebingungan membuat backdrop latar belakang di mana dalam rangka apa, sudah logo saja. Ini sekalian sosialisasi. Logo ini simbol mengandung makna. Ada cita-cita, ada harapan, apa dalam falah. Termasuk
semua kegiatan, unit-unit kegiatan di lingkungan Darul Falah. Nah, sekarang saya ingin tanya kepada jamaah, kepada santri, kira-kira ada yang bisa cerita nggak? Apa ini kira-kira logo ini? Apa yang bisa dilihat dari logo ini? Ada yang bisa? Ada yang punya pendapat? Boleh? Langsung aja. Apa yang terlihat dari logo ini? Santri dulu, santri. Apa? Hah? Huruf D. Apa? Apa artinya kira-kira? Kepala, oke. Alhamdulillah, kalau ini tidak. Nah itu kalau logo aja udah nggak bisa kelihatan apa ini kira-kira udah. Alhamdulillah, bersyukurlah bisa ditebak kira-kira ini apa. Jadi ini memang logo ini ada 3 huruf sebetulnya. Ada dal, ada fa, satu lagi nanti saya simpan. Dal itu dari dar, adar, maknanya bakar. Ya, tempat apa? Dar itu tempat perkampungan, masyarakat, ya, society. Jadi tempat dalam pengertian bukan hanya mengatur kepada fisiknya di dunia, tapi ada masyarakatnya di situ. Kalau Pak dari falah, artinya apa falah? Hayya alal. Nah, ini tadi balik lagi ke adzan. Sekaligus mengingat, hati-hati, muadzin kita masih ada yang menyamakan hayya alal sholat dengan hayya alal falah. Keliru. Jadi hayya alal sholat hanya besar, hayya alal falah hanya kecil. Jadi al falah itu artinya apa? Al falah apa? Kemenangan, beruntung, apalagi kesuksesan, ya. Jadi para santri Darul Falah itu mengejar al falah, jemaah Darul Falah itu mengejar al falah. Menurut mufasir, al falah paling tidak memiliki 2 makna. Satu, keberhasilan, kesuksesan, tetapi juga as-sa'adah, kebahagiaan. Sebab an-najah juga berhasil, tapi tidak mengandung, belum tentu as-sa'adah. Tapi kalau al-falah sudah pasti berhasil, tetapi juga pasti bahagia. Jadi ayo kita menuju kemenangan, keberhasilan, kesuksesan, kebahagiaan. Nah, jadi al-falah. Jadi kira-kira warnanya hijau, ungu apa? Tadi kan dar itu lebih kepada perkumpulan masyarakat, society tempat. Jadi ini lebih kepada mencerminkan kehidupan fisik tadi, fisik, jasmani. Sedangkan al-falah, keberhasilan, kesuksesan, kebahagiaan itu lebih menunjukkan kepada aspek rohani. Jadi jasmani, rohani, fisik, non fisik, sekaligus duniawi, rohi. Gitu. Jadi di dunia kita ingin hidup ya, subur, makmur, wajinawi, tapi aspek rohaniah apa juga kita ingin sejahtera. Jadi Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Jadi biasanya di kalangan ahli spiritual, kalau di kalangan ahli meditasi, reiki atau di kalangan itu biasanya digambarkan dengan spektrum warna-warna. Ada warna
kulit merah, hijau, kuning. Kalau orang meditasi itu biasanya puncak meditasi itu ungu. Gitu. Nanti kalau siapa yang belajar Reiki atau belajar meditasi dan belajar melihat dengan mata ketiga di sini belajar punya umum. Ya, jadi darupala, jasmani, rohani, ruhani, ukhrawi. Karena cita-cita darupala itu adalah menciptakan generasi Qur'ani. Ya, jadi generasi Qur'ani seimbang, jasmani, rohani, duniawi, ukhrawi seimbang semua. Kemudian, nah ini huruf yang ketiga. Ada yang bisa mengira-kira nggak? Huruf apa kira-kira? Gabungan dari keduanya. Huruf apa? Nun. Nah, nun. Nun itu dari apa? Huruf apa? Huruf di dalam Quran kira-kira? Apa? Kira-kira apa yang diawali dengan nun? Oke. Nah, setidaknya ada dua kalimat yang diawali dengan huruf nun. Yang pertama nur, pada akum nurun wa kitabun mubin. Sungguh apa? Telah datang kepadamu nur dan kitabullah. Pertama, ini simbol dari nur. Menurut para ahli tafsir, nur itu di dalam Al-Quran banyak sekali maknanya. Nur kadang-kadang dimaknai sebagai al-iman, nur dimaknai sebagai hidayah, nur dimaknai dengan Rasulullah SAW. Nur dimaknai banyak sekali. Ada kira-kira paling tidak ada 10 makna nur di dalam tadi di dalam surat Al-Maidah ayat 15 Allah katakan, sungguh aku telah turunkan kepadamu nur dan kitab. Nah, ini panjang nanti. Yang kedua huruf apa? Nun itu sendiri. Nun. Surat apa yang ada huruf nun? Surat Al-Qalam. Ini terkait dengan misi kita pendidikan, misi pendidikan. Al-Qalam. Qalam itu pena. Nun wal qalami wa ma yasturun. Nun demi qalam dan apa-apa yang mereka tuliskan. Nah, jadi ini nun ini kalau para sufi ini luar biasa, mengupas satu huruf nun saja luar biasa panjangnya. Ini kalau dikupas semalaman nggak akan selesai. Karena itu misalnya salah satu tokoh kayak Profesor Dr. Quraish Shihab misalnya, ada yang pernah dengar nama Quraish Shihab? Beliau mengarang buku apa yang paling besar? Tafsir Al-Misbah. Begitu kagumnya dengan huruf nun, semua putra putrinya yang 5 itu diawali dengan huruf nun. Ada Najwa, siapa yang paling terkenal? Jadi pokoknya nun ini luar biasa. Ada sufi yang menggambarkan nun itu adalah kolam tinta di Wamaya surut itu apa-apa yang ditulis di Lauhul Mahfuz. Al-Qalam itu adalah akal pertama dan seterusnya. Nah ini panjang. Tapi intinya nun itu sendiri dan nur ini merupakan dua rahasia yang hanya bisa diperoleh anak-anak dan adik sekalian, para santri, dengan barokah para guru
barokah ulama, barokah asatidz. Dan ini digambarkan di sini. Kalau tadi berbentuk huruf, sebetulnya ini juga simbolisasi. Ini simbolisasi dari Darul Falah tidak hanya ingin menciptakan manusia-manusia pintar, bukan. Tapi Darul Falah ingin membina masyarakat dan menciptakan manusia-manusia yang berkarakter. Sebab Nabi juga mengatakan di dalam Islam orang yang cerdas itu orang yang apa? Bukan yang paling pintar matematikanya, bukan itu. Orang yang paling cerdas itu orang yang paling banyak ingat mati. Jadi ini sebenarnya adalah simbol dari apa yang terpenting di dalam kitab tadi, Jiwaraga. Ini Jiwaraga. Jadi keseluruhan nun ini adalah gambaran dari rongga dada, as-sudur, di mana di dalamnya ada apa ini? Tabu. Titik di atas tabu ini cerminan dari otak atau pikiran. Yang ini tabu. Yang terkait dengan al-falah itu, yang terkait langsung dengan al-falah itu yang tabu. Kalau di dalam TKM itu teknik tarekat Qadariyah Naqsabandiyah di Surabaya misalnya, kita akan belajar latifah. Ada 7 latifah, al-qalbu, an-nafs, asir, al-qalbu, dan seterusnya. Ada 7. Nah, ini yang di dalam ilmu pengetahuan disebut dengan lobus frontal, otak depan. Inilah tempat kita untuk berpikir, menganalisis, mengambil keputusan, dan seterusnya secara ilmiah. Ya, ini disebut otak depan, lobus frontal di dalam ilmu pengetahuan. Nah, di dalam teori latifah tadi, ini disebutnya latif an-nafs, terkait dengan sifat-sifat kurang baik, pelit, iri, dengki, sombong, takabur. Nah, ini bisa dikupas khusus. Jadi, kalau pendidikan kita khususnya di Darul Falah hanya mengandalkan kecerdasan otak, itu sama dengan menjerumuskan anak-anak kita ke tadi kesombongan, ketakaburan, iri dengki. Tanpa kata yang lebih penting itu yang ini sebenarnya. Ini penting, tapi ini alat harus dikendalikan. Jadi kalau menurut Al-Ghazali di dalam Fathul Qulub, ini rajanya. Ini Perdana Menteri harus pintar, tapi dia tetap harus di bawah kendali raja. Gitu. Jadi kalau di dalam bahasa Al-Quran ini disebut nasiyah. Kalla la illam yantahi lanasma'am bin nasiyatin kadibah. Hati-hati. Nasiyah itu membawa kepada kedurhakaan dan fisik, berdustakan. Karena itu gerakan yang paling mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, kata Rasulullah SAW, adalah pada saat kita bersujud. Pada saat nasiyah berada pada posisi yang paling rendah, lebih rendah dari luhur, maaf. Karena ini yang seringkali membawa kita kepada kesombongan, ketakaburan. Pada saat sujud kita letakkan di bawah, ya Allah, enggak ada apa-apanya. Nasihat tinggal di batin Fatihah biasa. Al-Iqra.
Kalau kita hati-hati. Karena itu pada saat umroh, pada saat haji, selesai kita sa'i, kita tahallul, Allahumma hadhihi nasyatu fataqabbal minni, ya Allah, inilah tembus mulut aku, terimalah. Inilah yang seringkali membawa saya lupa, yang membawa kami lupa, membawa kami durhaka kepada. Nah, sebaliknya ini, jadi di dalam Al-Quran hati itu setidak-tidaknya digambarkan dengan 4 istilah. Ada as-sudur, sodar. Sudur itu jama ya. Biasa kita jamakan rongga dada. Tapi sanes bukan rongga dada dalam pengertian fisik. Ini lebih kepada fungsi rohania rongga dada. Allah Maha tahu apa yang ada di dalam sudurmu. Kemudian yang kedua, apa yang terkait dengan hati dan dalam Al-Quran selain sudur, qalbu, namanya ulu. Yang ketiga, ini terjemahan secara umum hati sama dalam bahasa Indonesia. Sudur, sodar, qalbu. Yang ketiga apa? Fuad, namanya aqidah. Fuad. Terus yang lebih dalam lagi itu memberikan cerminan makin ke dalam. Yang paling dalam disebut ulul albab. Nah, ini tergambar di sini dan yang ingin kita sampai bersama-sama di dalam Darul Falah. Jadi pertama, bagaimana kita memelihara as-sudur, rongga dada. Inilah wilayah di mana saling bersentuhan antara rohania dengan kebutuhan duniawi pada umumnya. Jadi sudur ini lebih apa? Matre, pokoknya apa namanya? Istilahnya ya lebih banyak hal terkait dengan duniawi. Nah, kemudian masuk ke qalbu. Allah yuqallibu. Nah, ini yang bolak-balik di dalam beberapa kitab digambarkan, di dalam hadis ada yang mengatakan qalbu ini ibarat pagar. Ada yang menggambarkan ulama itu sebagai pintu. Jadi nanti qalbu inilah yang menjadi yang membolak-balik suasana, apakah sudur nilai-nilai baik yang masuk atau nilai-nilai jelek yang masuk. Nah, akidah mulai. Akidah kita seringkali mengatakan hati nurani tidak bisa dibohongi. Nah, ini akidah nih. Buat ini mulai nilai-nilai kebaikan, nilai-nilai kejujuran pada sebaiknya. Kalau belum itu sudah lebih banyak aspek ilahiyahnya, rohanianya, paling dalam dan sebagainya. Nah, Bapak Ibu sekalian, inilah yang harus adik-adik terutama para santri kita. Inilah yang harus dipelihara karena ini menurut ilmu pengetahuan tadi nasihat menurut Al-Qurannya tadi ya sering membawa keadifatin fatimah. Jadi mendustakan dan durhaka. Ternyata Bapak Ibu sekalian, yang namanya robus kota menurut para ahli saintifik, ada yang bagaimana? Ini tadi kan fungsinya tempat menganalisis, tempat mengambil keputusan, berpikir dan sebagainya. Ini rata-rata setiap orang setiap hari mengalami proses lintasan pikiran sebanyak rata-rata 60.000 lintasan pikiran per hari di sini. Bagaimana sih? Jadi 60.000 per hari, kebayang ya? Nah, masalahnya apa? Masalahnya menurut ahli yang lain, ternyata lintasan pikiran di sini itu 80% bersifat negatif. Cocok tadi dengan ayat tadi. Jadi kalau nggak hati-hati, 60.000, 80% berarti 48 lebih banyak negatif. Yang kalau di dalam Al-Quran
digambarkan dua unsur negatif yang utama itu apa? Kesedihan dan kekhawatiran. Khauf dan huzn. Faman tabi'a hudaya fala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Itu kalau saya itu paling tidak ada 14 ayat itu dalam Al-Quran yang mengatakan wala khaufun wala hum yahzanun. Faman amana wa aslaha wala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Innamal mu'minul ladzina ada kira-kira 14 ayat mengatakan ada yang bisa mengira-ngira enggak? Apa bedanya kekhawatiran dengan kesedihan? Ayo, nanti yang mahasiswa boleh. Dan juga dosen Pak Sarjana. Jadi boleh. Apa kira-kira beda kesedihan dengan kekhawatiran? Tapi bedakan kan khauf sama huzn. Dan itu kalau menurut ilmu pengetahuan kira-kira itu pengaruh. Jadi kalau kita membiarkan otak tanpa kendali hati, itu akan terbentuk kepada tadi sedih, khawatir, cemas. Apa bedanya kesedihan dan santri perempuan di belakang? Ada yang bisa bersuara? Kira-kira apa bedanya kesedihan dan kekhawatiran? Ada yang pernah sedih nggak? Ada yang pernah sedih? Ada yang pernah khawatir? Ini santri di rumah ada yang khawatir? Kalau kata ilmu pengetahuan tadi 80% dari 60.000 lintasan negatif hari-harinya pasti menit-menitnya lebih banyak khawatir sama sedih kan? Jadi kalau sedih itu berbicara yang sudah terjadi, kalau khawatir itu berbicara sama-sama negatifnya, sama-sama nggak bagusnya. Kalau sedih itu berbicara yang sudah terjadi, kan kita nggak bisa jawab apa lagi, orang sudah terjadi, udah gitu. Itu artinya kan negatif, menghabiskan energi itu sudah terjadi, tapi kan terus masih mempengaruhi kerja. Jadi komputer kita yang harusnya kerja untuk yang lain, terus saja malah kesedihan. Itu kira-kira ya laptop, HP adik-adik yang harusnya bisa operasi untuk yang lain, tapi karena terus saja sedih yang lama, jadi yang lain kehabisan memori, yang lain kehabisan apa istilahnya paket ya. Nah, kalau khawatir itu sesuatu yang belum terjadi. Jadi kekhawatiran itu biasa didefinisikan sebagai derita yang dihayalkan. Kamu belum terjadi tapi kamu tuh belum membayangkan, udah menderita duluan. Gitu. Nah ini dua-duanya tidak, dan rumusnya hanya Al-Quran. Tadi saya katakan, coba diulas, ada cari aja di Google. La khaufun wala hum yahzanun. Ayat itu paling tidak pasti dikaitkan dengan keimanan, amal soleh dan sebagainya. Terus, jadi kalau mau menghilangkan kesedihan dan kekhawatiran, ya itu rumusnya. Kembali ke Quran. Quran itu adanya di sini. Jadi kekhawatiran, kesedihan adanya di sini, obatnya ada di sini. Kembalikan ke rajanya. Karena menurut ilmu pengetahuan, nah, tadi kan lintasan pikiran. Ada istilah di dalam pola pikir itu, ada istilah conscious, pikiran sadar. Nah, di sini di lobus frontal, pikiran sadar. Ada istilah subconscious atau biasa diistilahkan pikiran tidak sadar, pikiran bawah sadar. Itu di sini letaknya. Menurut ini singkat saja, menurut hasil riset, pengaruh terhadap keberhasilan seseorang dari pikiran sadar itu hanya 12%. Selebihnya pikiran
bawah sadar ini yang dikerjakan oleh orang. Jadi jangan dikira hati kalbu itu tidak berpikir. Kalau mau bahas di rumah ada bukunya. Heart speaks, hati berbicara. Ternyata hati berpikir sendiri di luar otak. Jadi kadang-kadang hati mengambil keputusan sendiri di luar perintah otak, di luar pendiri. Jadi menurut hasil riset, pengaruh subconscious atau pikiran bawah sadar terhadap keberhasilan seseorang itu 88%. Di hati, di kalbu. Nah inilah adik-adik para santriwan, santriwati, inilah yang akan dicetak oleh Darul Falah. Jadi kenapa surat Nun wal qalami wa ma yasturun, Nun dan kalam kaitannya dengan ilmu pengetahuan. Ini sudah kaitannya dengan ilmu pengetahuan. Wa ma yasturun. Ayat berikutnya apa? Karena nikmat Allah Rasulullah bukan. Kemudian ayat yang keempat, bayangkan di dalam surat An-Nun Allah memuji kanjeng Rasulullah SAW, wa innaka la'ala khuluqin azim, sesungguhnya engkau manusia yang berakhlak agung. Inilah yang akan dicetak, yang ingin dicetak. Karena percuma adik-adik santriwan santriwati mau secerdas apapun tadi di sini, karena pengaruhnya hanya 12%. Kalau di sini amburadul, kalau di sini kacau. Dan inilah yang membentuk akhlak khuluqil azim. Innama bu'itu utammima makarimal akhlak. Rasulullah diutus ke dunia itu untuk memperbaiki akhlak. Inna fil jasadi mudghah. Kata Rasulullah, sesungguhnya di dalam jasad kita ada mudghah, belum darah ini. Hati kamu, kalau dia baik, baik seluruhnya. Kalau dia buruk, buruk seluruh. Jadi nilai rapor penting, tapi jauh lebih penting karakter, akhlak, adab. Itulah yang menentukan. Karena itu di dalam akhlak dan di dalam tuntunan Islam, akhlak itu mendahului ilmu. Dulu para alim ulama itu belajar melatih diri akhlak itu jauh lebih lama, bertahun-tahun daripada itu. Inilah keberkahannya. Jadi percuma adik-adik pinter, khatam, kitab baca baik, tapi tadi kalau akhlak buruk, nggak ada bedanya. Mendengar azan, tidak mendengar azan, udah masuk masjid dengan di luar masjid sama saja. Di luar masjid teriak-teriak, dalam masjid juga teriak-teriak. Bukan seperti ini yang dikehendaki. Jadi kita ingin generasi Qurani itu yang berkarakter Qurani, yang berakhlak khuluqul azim. Karena untuk itulah Rasulullah SAW. Karena kenapa generasi Qurani? Waktu ditanya Siti Aisyah bagaimana akhlak Rasulullah itu yaitu Al-Quran. Jadi generasi Quran itu generasi yang berakhlak mulia. Jadi saya kira ini sepintas kira-kira yang ingin ditampilkan. Jadi sekarang melihat KW ini terus ingat misinya, ya, ada ya. Ini bukan sekedar tampilan huruf da dan fa, tapi ada makna, ada cita-cita, ada keinginan bersama yang harus kita wujudkan bersama-sama. Jadi akhlak, adab, dahulukan dan seraplah barokah sebesar-besar dari kiai asatidz, karena itulah yang akan mengantarkan kita kepada keberhasilan al-falah, keberhasilan dan kebahagiaan dunia akhirat. Amin ya rabbal alamin. Allahumma bi'na tarik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya menjajal penuh ke kersana bakal sebenarnya haji sa'alullah boleh ya peratus wasiat usiana mudah-mudahan menuruti tadi para tersebut itu ayat manfaatnya kalau dalam sadayana kami sangat biasa diamalkan dengan saya diminta kita yang terbaik karena saran terakhir nyata panutup akan doa mengenai dipimpin ke kersana Bapak Kiai Ahmad Syed Budi
اللهم صل وسلم على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وكريمنا ونبينا ومولانا محمد صلى الله تعالى على كل سادتنا اصحاب رسول الله اجمعين امين يا رب العالمين الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وارفع عنا من البلاء ومن كل شيء اللهم اجعل اجتماعنا هذا اجتماعا برحمة واقترافنا اقترافا بالمغفرة والرحمة اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من الاهوال والافات وتقبلنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها على الدرجات وتبلغنا بها الدرجات من جميع الخيرات الحياة وبعد الممات وعلى آله وصحبه وسلم ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الفاتحة. Alhamdulillah cara pengacara partisipasi di laksanakan hiburan untuk baik acara kalau alhamdulillah secara alhamdulillah simbolik suatu penata acara dan semakin sekali lagunya pilih dengan lagi acara ya asal patahana di akhirnya ke Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.